Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memulihkan cadangan dan cara mentransfer data di Redmi 15C. Baiklah, mari kita mulai. Sebagai metode pertama, saya akan menunjukkan cara mentransfer data dari perangkat lama Anda ke Redmi Anda. Sebagai metode kedua, saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dari Google One. Dan sebagai metode terakhir, saya akan menunjukkan cara memulihkan dari Xiaomi Cloud. Jadi mari kita mulai. Mari klik tombol itu untuk melanjutkan pengaturan. Sekarang kita perlu memilih bahasa kita. Dan sekarang klik berikutnya. Pilih wilayah Anda lalu klik berikutnya. Di sini klik berikutnya. Gulir ke bawah dan setujui bahwa Anda telah membaca dan menyetujui perjanjian pengguna dan kebijakan privasi. Lalu klik berikutnya. Oke, dan inilah hal pertama yang kita butuhkan. Atur menggunakan perangkat lain. Sekarang kita perlu klik pada perangkat Android. Dalam kasus saya tentu saja, klik pada Android. Dan sekarang kita perlu memindai kode QR ini menggunakan perangkat kedua kita. Seperti yang sudah Anda lihat, sudah muncul, informasi untuk mengatur perangkat baru sudah muncul. Kita bisa langsung klik di sini sekarang, tapi jika tidak muncul di perangkat Anda selalu bisa membuka aplikasi kamera dan menggunakan Google Lens untuk memindai kode ini. Jika Anda tidak memiliki Google Lens di aplikasi kamera Anda selalu bisa menggunakan aplikasi pemindai kode QR pihak ketiga. Baiklah, jadi mari kita pindai kode ini. Sekarang, perangkat seharusnya saling terhubung. Jika Anda tidak bisa memindai kodenya, Anda selalu bisa klik di sini, dan Anda akan melihat angka di kedua perangkat. Dan Anda hanya perlu memastikan bahwa angkanya sama. Oke, jadi mari kita pindai kodenya. Oke. Seperti yang Anda lihat, perangkat ini terhubung ke Wi-Fi secara otomatis. Sekarang kita perlu menunggu. Ini mungkin memakan waktu beberapa menit, jadi saya akan kembali setelah prosesnya selesai. Oke, sekarang saya perlu menggambar pola saya untuk melanjutkan. Maksud saya perlu menggambar pola dari perangkat saya sebelumnya. Dan ada kemungkinan Anda memang selalu harus melakukannya. Oke, akun kita sedang disalin. Dan sekarang seharusnya kita punya kemungkinan, untuk melakukan verifikasi. Sekarang kita perlu memasukkan kata sandi akun Google yang kita gunakan di perangkat sebelumnya. Dan Anda selalu bisa melewatinya, tapi sebaiknya Anda tetap mengetikkannya. Jadi itulah yang akan saya lakukan sekarang. Saya akan mengetikkan kata sandi saya. Lalu klik berikutnya. Oke. Sekarang mari kita tunggu sebentar. Baik, salin data yang tidak ada, kita ingin klik berikutnya. Di perangkat sebelumnya, tertulis untuk melanjutkan pengaturan di Redmi kita. Baik, bersiap untuk menyalin. Ada sesuatu yang sedang berjalan. Oke, dan sekarang kita perlu memilih apa yang ingin kita salin. Kita bisa menyalin aplikasi, pesan, riwayat panggilan, foto dan video, musik dan audio lainnya, serta pengaturan perangkat. Dan untuk Gmail, Google Photos, kontak dan kalender, semuanya akan disinkronkan secara otomatis. Anda bisa membacanya di sini. Jadi sekarang cukup pilih apa yang ingin Anda salin. Dalam kasus saya ingin semuanya kecuali aplikasinya. Seperti yang Anda lihat, ini akan memakan waktu sekitar 1 menit, jadi tidak akan lama. Cukup pilih apa yang ingin Anda salin, lalu klik salin. Sekarang prosesnya akan dimulai. Oke, sekarang kita punya opsi untuk mengatur kunci layar. Ini pada dasarnya adalah proses pengaturan yang normal. Jika Anda mau, Anda bisa melakukannya sekarang juga. Saya akan melewatinya karena Anda selalu bisa melakukannya nanti di pengaturan.
Jadi jangan khawatir jika Anda melewati proses ini. Dan sekarang kita sampai pada layanan Google. Cukup gulir ke bawah dan klik terima. Di sini kita memiliki layanan cadangan yang benar-benar sangat berguna. Jadi saya sarankan Anda tetap mengaktifkannya. Saya selalu mengaktifkannya. Oke, sekarang kita perlu memilih browser default dan mesin pencari. Mari klik berikutnya. Seperti yang Anda lihat, di perangkat kedua kita, proses penyalinan sudah selesai. Sekarang, pilih browser default Anda, klik atur sebagai default, pilih mesin pencari Anda, dan juga tekan atur sebagai default. Sekarang mari kita klik lanjutkan. Dan sekarang kita punya opsi agar kontak di sekitar dapat menemukan dan berbagi dengan kita. Ini sepenuhnya opsional, saya selalu membiarkannya aktif. Sekarang kita punya game ini, yaitu asisten AI dan juga kalimat Hey Google, kita bisa mengaktifkannya. Kenapa tidak? Saya bahkan mengaktifkannya. Di sini saya klik tidak, terima kasih. Baiklah, penyalinan sudah selesai. Klik selesai. Sekali lagi, menyiapkan ponsel Anda. Ini mungkin memakan waktu beberapa menit, jadi saya akan kembali setelah layar pemuatan ini selesai. Baiklah, sekarang gulir ke bawah. Dan klik berikutnya. Di sini, Anda bisa mengaktifkan Control Parent LAN. Lalu klik berikutnya. Pilih font Anda. Dan klik berikutnya. Anda juga bisa mengatur layar kunci Anda. Saya akan lewati dulu untuk sekarang. Pilih peluncur default Anda. Bisa klasik atau menggunakan laci aplikasi. Anda bisa melihat perbedaannya seperti apa tampilannya. Saya akan tetap menggunakan yang klasik. Lalu tekan berikutnya. Di sini ada aplikasi yang direkomendasikan. Semuanya adalah game, jadi saya bahkan hapus centangnya karena saya tidak perlu menginstalnya. Lalu tekan berikutnya. Pilih mode navigasi Anda. Bisa menggunakan gestur atau tombol. Jika Anda tidak tahu cara menggunakan gestur, Anda selalu bisa klik pelajari. Tekan berikutnya. Sekarang kita perlu menunggu sampai sistem siap. Jadi saya akan kembali setelah prosesnya selesai. Baik, sudah selesai. Sekarang kita bisa klik lanjutkan. Dan sekarang Anda sudah siap menggunakan perangkat kita. Juga, ya, jangan putuskan koneksi dari Wi-Fi dulu karena beberapa hal mungkin masih dalam proses instalasi. Misalnya, dari Play Store. Jika Anda ingin tahu apakah ada sesuatu yang sedang diunduh, cukup buka bilah notifikasi Anda di sini, dan Anda bisa melihat apakah memang ada yang sedang diunduh. Baik, kita sudah siap menggunakan perangkat kita. Jadi itu adalah metode pertama. Sekarang mari kita langsung ke metode kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke metode kedua. Sekarang kita punya kemungkinan untuk mengatur perangkat kita menggunakan perangkat lain. Dan untuk memulihkan dari Google, kita perlu klik lewati. Sekarang semua kita perlu terhubung ke Wi-Fi secara manual. Jadi itu yang perlu saya lakukan, tapi saat ini... Baiklah, ini dia. Jadi ketikkan kata sandi Anda. Lalu klik sambungkan. Oke, setelah terhubung, klik berikutnya. Siapkan telepon Anda, ini mungkin memakan beberapa menit, jadi saya akan menemui Anda setelah selesai. Baiklah, sekarang kita punya kemungkinan untuk masuk ke akun Google kita. Itu langkah yang paling penting. Sekarang kita perlu masuk ke akun Google yang sama yang kita gunakan untuk membuat cadangan sebelumnya. Hal ini penting karena jika Anda masuk ke akun Google lain, Anda tidak akan dapat memulihkan cadangan Anda. Jadi izinkan saya mengetik email saya dengan cepat. Lalu klik tombol berikutnya dan sekarang kita perlu untuk mengetikkan kata sandi pribadi kita yang aman. Sekarang. Klik berikutnya. Tekan berikutnya.
Klik setuju. Oke, mendapatkan info akun. Sekali lagi, kita harus menunggu. Baiklah, sekarang klik berikutnya. Dan sekarang kita dapat memilih cadangan yang ingin kita pulihkan. Dan di sini kita memiliki seluruh daftar. Sekarang, pilih cadangan yang Anda inginkan. Misalnya, saya akan memilih yang itu. Dan sekarang saya juga perlu mengonfirmasi dengan menggambar pola kunci layar saya. Oke, jadi gambar pola Anda. Terkadang ini tidak diperlukan, tapi dalam kasus saya harus melakukannya. Baiklah, sekarang kita perlu memilih apa yang ingin kita pulihkan. Untuk Google Photos, Gmail, Client, dan Drive, semuanya akan disinkronkan secara otomatis. Sekarang kita bisa memilih aplikasi, kontak, dan pengaturan perangkat. Misalnya, Anda tidak perlu menyalin semua aplikasi. Anda selalu bisa mengkliknya, dan Anda bisa memilih atau membatalkan pilihan aplikasi yang ingin atau tidak ingin Anda salin secara manual. Jadi saya ingin semuanya, kecuali aplikasinya. Lalu tekan pulihkan setelah Anda memilih semuanya. Sekarang prosesnya akan dimulai di latar belakang. Dan sekarang kita memiliki proses pengaturan seperti biasa. Jadi sekarang Anda bisa mengatur kunci layar. Saya akan melewatinya dulu, karena kita selalu bisa melakukannya nanti di pengaturan. Sekarang kita masuk ke layanan Google. Cukup gulir ke bawah dan tekan terima. Sekarang kita punya layanan cadangan. Layanan ini sangat berguna, jadi saya sarankan Anda tetap mengaktifkannya. Selalu aktifkan layanan tersebut. Sekarang kita perlu memilih browser default dan mesin pencari kita. Di sini kita punya daftar lengkap. Saya selalu memilih Chrome. Lalu klik atur sebagai default. Dan saya selalu memilih Google sebagai mesin pencari saya. Sekarang tekan lanjutkan. Sekarang kita punya kemungkinan untuk membiarkan kontak di sekitar kita menemukan dan berbagi. Saya selalu membiarkannya tetap aktif. Tentu saja, ini tidak wajib, semuanya terserah Anda. Oke, sekarang kita punya Gemini. Lebih tepatnya, kalimat Hey Google, saya akan mengaktifkannya, karena kenapa tidak? Oke, di sini saya ingin klik tidak, terima kasih. Baiklah, sekarang kita perlu menunggu sebentar. Baiklah, layar masuk menghilang. Sekarang gulir ke bawah dan tekan berikutnya. Di sini kita dapat mengaktifkan kontrol daya. Jika Anda mau, tentu saja. Tekan berikutnya, pilih font Anda, klik berikutnya. Jika Anda hanya dapat mengatur layar kunci Anda sekarang, saya akan melewatinya karena kita selalu dapat melakukannya. Nanti, pada pengaturan, pilih kecepatan peluncuran default Anda, bisa klasik atau laci aplikasi, tekan berikutnya. Oke, di sini kita punya daftar aplikasi yang direkomendasikan. Semuanya adalah game, jadi saya tidak mau satu pun dari mereka. Jadi saya akan memilih semuanya. Klik berikutnya, pilih mode navigasi Anda. Bisa menggunakan tombol atau gestur. Tekan berikutnya. Dan sekarang kita perlu menunggu sebentar sampai sistem siap. Oke, sekarang kita punya kemungkinan untuk mengklik lanjutkan. Cukup lakukan saja. Di sini klik tidak, terima kasih kecuali Anda ingin menambahkan beberapa hal tersebut. Baik, seharusnya akan segera diluncurkan. Juga jangan putuskan koneksi dari Wi-Fi dulu, sama seperti pada metode sebelumnya, karena beberapa hal mungkin masih dalam proses instalasi. Baik, jadi itu adalah metode kedua, dan sekarang saya akan menunjukkan cara memulihkan dari Xiaomi Cloud. Baik, sekarang saya akan menunjukkan cara memulihkan dari Xiaomi Cloud. Nah, untuk melakukannya, kita perlu membuka pengaturan. Tentu saja, setelah perangkat kita selesai diatur.
Sekarang klik tentang ponsel, gulir ke bawah. Klik cadangkan dan pulihkan. Dan klik Xiaomi Cloud. Di sini Anda perlu masuk ke akun Xiaomi Anda. Itu perlu. Sekarang klik cadangan. Klik izinkan. Sekarang kelola cadangan cloud. Dan berikut ini daftar cadangan kami. Misalnya, saya ingin mengembalikan yang itu. Jadi klik pulihkan. Sekarang pilih apa yang ingin Anda pulihkan. Lalu klik tombol ini. Klik sekali lagi, dan sekarang prosesnya telah dimulai. Jadi saya akan menemuimu lagi setelah selesai. Baiklah, semuanya telah berhasil dipulihkan. Sekarang tinggal klik selesai. Dan itu saja. Oke, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, komentar, dan berlangganan.